Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja strategis, yaitu pusat biaya, pusat laba, dan balance scorecard. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 5. Saya Heridian Marleni dengan NIM 2018310226. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengendalian kinerja. Jadi pengukuran kinerja adalah proses di mana manajer di semua tingkatan mendapatkan informasi tentang kinerja tugas dalam perusahaan dan menilai kinerja tersebut terhadap ekspektasi yang ditetapkan dalam anggaran, rencana, dan tujuan. Jadi kinerja dievaluasi pada banyak tingkatan berbeda di perusahaan, bisa manajemen puncak, manajemen menengah, dan tingkat operasi produksi individu dan karyawan penjualan. Yang pertama itu pengendalian operasional versus pengendalian manajemen. Jadi pengendalian operasional ini berfokus pada pengukuran kinerja jangka pendek yang terperinci. Pengendalian manajemen berfokus pada manajer tingkat yang lebih tinggi dan masalah strategis jangka panjang. Jadi, pengendalian operasional memiliki pendekatan manajemen dengan pengecualian, yaitu mengidentifikasi unit atau individu yang kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga masalah dapat segera diperbaiki. Dan pengendalian manajemen ini lebih konsisten dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan, di mana tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan dan profitabilitas ditentukan dan kinerja diukur secara berkala terhadap tujuan tersebut. Yang kedua ada objectives of management control. Dalam pendekatan manajemen berdasarkan tujuan, manajemen puncak menetapkan serangkaian tanggung jawab kepada setiap manajer tingkat menengah. Tujuan pengendalian manajemen adalah untuk yang pertama, memotivasi manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberikan insentif yang tepat bagi manajer untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak, yaitu untuk menyelaraskan upaya manajer dengan tujuan strategis yang diinginkan. Penyelarasan tujuan manajer dengan manajemen puncak juga disebut sebagai kesesuaian tujuan. Yang ketiga, tentukan dengan adil imbalan yang diperoleh manajer atas usaha dan keterampilan mereka dan efektivitas pengambilan keputusan mereka. Mekanisme umum untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengembangkan kontrak kerja antara manajer dan manajemen puncak yang mencangkup masing-masing poin. Yang terakhir ada kontrak kerja. Jadi model ekonomi yang disebut model principal agent menyediakan kerangka kerja yang berisi elemen kunci yang harus dimiliki kontrak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Model tersebut menetapkan 3 aspek penting dalam kinerja manajemen yang mempengaruhi hubungan kontrak. Yang pertama itu adalah aspek ketidakpastian. Setiap manajer beroperasi dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar manajer kontrol. Faktor pengoperasian seperti kerusakan mesin yang tidak terduga dan tidak dapat dicegah. Dan ada juga faktor eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan permintaan. Yang kedua ada pengalihan risiko. Jadi adanya ketidakpastian di lingkungan manajer berarti penting juga untuk mempertimbangkan toleransi manajer terhadap risiko. Preferensi risiko manajer penting dalam manajemen dan pengendalian karena mereka dapat memilih efek yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan pada perilaku manajer. Yang ketiga, kurangnya pengamatan. Jadi upaya dan keputusan yang dibuat oleh manajer seringkali tidak dapat diamati oleh manajemen puncak. Ini ada 3 prinsip umum yang dapat membantu menyusun kontrak. Yang pertama, model principal agent, di mana di situ mengasumsikan bahwa manajer akan mengejar kepentingannya sendiri sebelum kepentingan orang lain. Yang kedua,
Kemampuan kontrak untuk memotivasi manajer terbatas jika kontrak tersebut termasuk ukuran kinerja atau faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh manajer. Yang ketiga, manajer puncak diasumsikan lebih mencari risiko daripada manajer karena kemampuannya untuk mendiverifikasi risiko di seluruh organisasi. Sekian hasil presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmania Putri Ekasari dengan NIM 2018-310263. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desain sistem pengendalian manajemen untuk evaluasi. Pengembangan sistem pengendalian manajemen meliputi identifikasi secara jelas siapa, apa, dan kapan dievaluasi. Sistem yang tertarik dalam mengevaluasi kinerja. Dari aspek yang membutuhkan laporan kinerja, terdapat 4 penerima laporan kinerja. Yang ke-1, pemilik, direktur, atau pemegang saham perusahaan. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, unit-unit komunitas atau pemerintah yang dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Yang keempat, karyawan perusahaan. Sistem pengendalian informal adalah pengendalian tidak langsung, yang artinya pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Sistem informal digunakan di perusahaan baik pada tingkat individu maupun tim. Di tingkat individu, kinerja dipengaruhi oleh dorongan dan aspirasi individu yang dibawa karyawan ke tempat kerja. Ini terpisah dari insentif dan paduan yang berkaitan oleh manajemen. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal, seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan suatu organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Ada 4 sistem pengendalian manajemen informal yang penting di tingkat individu. Karyawan adalah yang ke-1, kebijakan perekrutan, yang kedua, kebijakan promosi, yang ketiga, pengembangan pemimpinan, yang keempat, sistem pengukuran kinerja strategis. Pengembangan kepemimpinan mencakup kursus pelatihan, bacaan, dan media lain. Kebijakan dan prosedur yang membuat manajer menjadi lebih efektif. Sistem pengukuran kinerja strategis adalah metode paling umum untuk mengevaluasi manajer. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudia Dwalde Ilu dengan NIM 2018-310302. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja strategi. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengukuran kinerja strategi ini, saya akan menjelaskan sedikit arti dari pengukuran kinerja strategi. Pengukuran kinerja strategi ini adalah sistem yang digunakan oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi manajer SBU. Pengukuran kinerja strategi ini digunakan ketika tanggung jawab dapat secara efektif didelegasikan kepada manajer SBU. Pengukuran kinerja strategi ini memiliki 3 langkah yang memadai untuk mengevaluasi kinerja dari manajer. Yang pertama itu ialah desentralisasi. Desentralisasi ini adalah pendekatan pengambilan keputusan yang dipilih oleh manajemen puncak, dan manfaat dari desentralisasi ini ialah bahwa manajemen puncak memegang kendali atau fungsi dari bisnis utama. Yang kedua ialah jenis unit bisnis strategi. Ada 4 jenis SBU, ada 4 jenis SBU. Yang pertama ialah pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya ini adalah produksi perusahaan atau SBU pendukung yang dievaluasi berdasarkan biaya. Baik, saya akan menjelaskan langkah yang terakhir, yaitu balance sheet scorecard atau disebut dengan kartu skor berimbang.
merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasikan, serta mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam kartu skor berimbang ini sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Kartu skor berimbang ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu ada komprehensif, yang kedua itu ada koheren, yang ketiga ialah seimbang, dan yang terakhir itu terukur. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, komprehensif. Komprehensif ini memperluas perspektif yang terdapat pada pengukuran kinerja. Dari awalnya hanya terdiri dari perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan melahirkan perspektif lainnya, yaitu data keuangan. Data keuangan menghasilkan manfaat dan mempersiapkan perusahaan untuk memasuki lingkungan perusahaan yang penuh rintangan. Yang kedua ialah koheren. Balance sheet scorecard harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif bukan data keuangan harus memiliki hubungan sistematis dengan data keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ialah seimbang. Proses keseimbangan antara perspektif dalam balance sheet scorecard atau yang disebut dengan kartu skor berimbang ini dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi yang harus menghasilkan kinerja data keuangan yang bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir ialah terukur. Balance sheet scorecard merupakan sasaran strategi yang cukup rumit untuk diukur secara cukup rumit untuk diukur. Sasaran strategi di perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan perkembangan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, balance sheet scorecard ketiga perspektif non-keuangan tersebut telah ditentukan ukurannya sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanskariana Evrasia dengan NIM 2018-310633. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini ada pusat biaya. Nah, pusat biaya sendiri itu merupakan pusat pertanggungjawaban unit organisasi yang melakukan kegiatan mengelola input menjadi output yang dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan. Nah, oleh sistem pengendalian manajemen, masuknya itu diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan moneter. Sebagai contoh yaitu bagian produksi. Di samping bertanggung jawab atas kualitas output, bagian produksi juga bertanggung jawab atas biaya produksi, tetapi tidak bertanggung jawab atas nilai keluaran. Alasan lain untuk tidak mengukur keluaran pusat biaya adalah kesukaran dalam mengukur keluaran pusat biaya tersebut. Contohnya bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian personalia, dan bagian penelitian dan pengembangan. Di slide yang pertama ada isu strategis terkait implementasi pusat biaya. Nah,
ada 3 masalah strategis yang muncul ketika menerapkan pusat biaya. Yang pertama itu ada pergeseran biaya. Pergeseran biaya itu terjadi ketika suatu departemen mengganti biaya yang dapat dikontrol dengan yang tidak dapat dikontrol. Misalnya, manajer pusat biaya produksi yang dievaluasi secara terkendali memiliki insentif untuk mengganti biaya variabel dengan biaya tetap. Yang kedua ada fokus jangka pendek yang berlebihan. Nah, masalah strategis kedua adalah perhatian luas yang menjadi fokus banyak sistem pengukuran kinerja secara berlebihan pada angka biaya tahunan. Nah, ini tuh memotivasi manajer untuk memperhatikan hanya biaya jangka pendek dan untuk mengabaikan masalah strategis jangka panjang. Yang ketiga itu peran budget slack. Nah, isu strategi ketiga dalam mengimplementasikan strategi bisnis unit itu berbasis biaya melibatkan pengakuan negatif dan peran positif dari budget slack. Nah, budget slack itu adalah perbedaan antara yang dianggarkan dan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, itu ada menerapkan pusat biaya di departemen. Nah, departemen produksi dan pendukung yang pertama, itu terdapat 2 metode untuk menerapkan pusat biaya pada departemen produksi dan departemen pendukung, yaitu metode biaya diskresioner dan metode biaya rekayasa. Nah, metode biaya diskresioner itu menganggap biaya sangat tidak dapat dikendalikan dan menerapkan keleluasan pada tahap perencanaan, atau metode ini merupakan pendekatan berorientasi input. Nah, kedua metode ini itu memiliki perbedaan perilaku biaya yang mendasar dan fokus yang berbeda, masing-masing input dan output. Seperti itu. Yang kedua itu ada departemen dukungan administratif. Nah, departemen pendukung administratif seperti sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan layanan teknologi informasi, serta pencetakan dan penggandaan juga bisa dievaluasi sebagai pusat biaya. Berikutnya ada pusat biaya outsourcing dan konsolidasi. Nah, outsourcing adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keputusan perusahaan yang memiliki jasa atau produk yang saat ini disediakan oleh departemen pendukung menjadi dipasok oleh perusahaan di luar di masa yang akan datang. Nah, outsourcing juga dapat memungkinkan perusahaan itu untuk memperoleh akses pada teknologi baru. Lalu yang terakhir ada alokasi biaya. Nah, isu yang mengemuka ketika menggunakan pusat biaya itu adalah bagaimana mengalokasikan biaya gabungan yang terjadi dari departemen jasa seperti teknik, sumber daya manusia, atau pemeliharaan ke departemen yang menggunakan jasa tersebut. Nah, pilihan metode akan mempengaruhi jumlah biaya yang dialokasikan ke setiap pusat biaya dan karenanya sangat penting dalam evaluasi pusat biaya yang efektif. Slide berikutnya, di situ ada pusat pendapatan. Manajemen itu biasanya menggunakan pendorong pendapatan dalam mengevaluasi kinerja pusat pendapatan. Penggerakan pendapatan di pusat manufaktur itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, seperti perubahan harga, promosi, diskon, layanan pelanggan, perubahan fitur produk, pengiriman tanggal, dan faktor nilai tambah lainnya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Rahayuni dengan NIM 2018-310-831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan. Namun tidak bisa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Tujuan manajer pusat laba adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan utama dari pusat laba adalah membawa insentif manajer menjadi selaras dengan insentif manajemen puncak untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada peran strategis pusat laba. Berperan sebagai alternatif perusahaan untuk memilih pusat laba daripada pusat biaya atau pendapatan. Ada 3 isu peran strategis
pusat laba, yaitu yang pertama, pusat laba memberikan insentif untuk koordinasi yang diinginkan di antara pemasaran, produksi, dan fungsi pendukung. Panel A menunjukkan kepemimpinan biaya perusahaan. Dalam hal ini, peran pabrik manufaktur adalah menyediakan produk untuk dijual dengan harga paling rendah. Dapat divisualisasikan sebagai pengisian gudang. Dari gudang, produk tersebut akan diteruskan ke bagian penjualan agar produk tersebut bisa terjual. Akibatnya, penjualan dan pabrik itu secara logis terpisah karena dapat dievaluasikan secara sederhana pabrik sebagai pusat biaya dan penjualan sebagai pusat pendapatan. Panel B mencerminkan perusahaan yang bersaing dalam diferensiasi. Panah yang ditampilkan dari kedua arah antara pabrik dan fungsi penjualan menunjukkan bahwa produk tersebut memerlukan koordinasi yang ekstensif antara produksi dan penjualan. Alasan kedua bahwa perusahaan menggunakan pusat laba daripada pusat biaya adalah untuk memotivasi manajer untuk mempertimbangkan produk atau layanan mereka yang bisa dipasarkan ke pelanggan luar. Alasan ketiga adalah memilih pusat laba adalah untuk memotivasi manajer dalam mengembangkan cara-cara baru untuk mendapatkan keuntungan dari produk dan layanan mereka. Selanjutnya ada laporan kontribusi pendapatan. Dalam pendapatan kontribusi perusahaan, biaya variabel dikurangi dengan penjualan untuk mendapatkan total margin kontribusi. Dari mana biaya tetap berasal dikurangi untuk menghasilkan jumlahnya laba operasi untuk periode tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan terlebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendapatan kontribusi, biaya variabel versus biaya penuh. Penggunaan laporan laba rugi kontribusi dihubungkan dengan apa yang disebut variabel penetapan biaya karena memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Hanya biaya variabel yang disertakan menentukan biaya penjualan dan margin kontribusi. Semua biaya tetap diperlukan sebagai periode biaya dan dibebankan pada periode terjadinya. Sebaliknya, biaya penuh disebut juga biaya penyerapan adalah sistem yang memasukkan biaya produksi tetap dalam biaya produk dan biaya penjualan. Penetapan biaya penuh adalah sistem penetapan biaya konvensional karena dibutuhkan oleh keuangan standar pelaporan dan oleh pendapatan internal layanan di Amerika Serikat untuk menentukan penghasilan kena pajak. Yang kedua adalah laporan pendapatan kontribusi dan standar akuntansi internasional. Dewan Standar Akuntansi Internasional adalah organisasi independen yang berbasis di London yang mengembangkan dan menafsirkan pelaporan keuangan internasional. Standar IFRS, misi IASB adalah untuk mengembangkan satu set berkualitas tinggi standar akuntansi yang diterima secara global. Pada November 2017, 150 negara di seluruh dunia mengizinkan atau mensyaratkan IFRS untuk perusahaan publik. Amerika Serikat terus menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berbasis di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah laporan pendapatan kontribusi dan arus nilai. Dalam aplikasi akuntansi LEAN, produk dan layanan dikelompokkan menjadi beberapa keluarga yang disebut aliran nilai. Laporan laba rugi aliran nilai menunjukkan kontribusi masing-masing aliran nilai organisasi dengan cara yang sama seperti laporan laba rugi kontribusi. Setiap aliran nilai adalah pusat keuntungan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Liwana Khalili Abdullah dengan NIM 2018310890
melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penerapan strategis, pengukuran kinerja strategis dan balance scorecard. Pengukuran kinerja strategis ya itu memiliki beberapa tools atau alat-alat yang nantinya akan berfokus, kebanyakan perusahaan itu lebih berfokus pada atau mengeluarkan upaya yang lebih banyak itu hanya kepada pengukuran biaya, pendapatan, dan juga ketiga hal ya. Jadi ada biaya, pusat biaya, ada laba atau pendapatan, juga dengan laba dan juga pendapatan. Jadi 3 itu, pusat biaya, pendapatan, dan laba, berfokus pada hal itu. Nah, akan tapi menggunakan balance scorecard berarti ketika penilaian kinerja itu memasuki pada orientasi yang pertama, yaitu finance performance, kinerja keuangan. Jadi pengukuran kinerja strategis dan balance scorecard ini adalah mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan balance scorecard. Jadi balance scorecard adalah salah satu tools untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi dinilai apakah keuangan perusahaan itu menunjukkan perusahaan itu dalam keadaan baik atau buruk, seperti itu. Dan itu akan berpengaruh kepada luar banyak hal gitu kan, termasuk investment, para investor, seperti itu. Menerapkan balance scorecard dan peta strategi untuk evaluasi kerja ya. Jadi ada 2 hal ya di sini yang dibahas adalah dua tools, yaitu balance scorecard dan juga penilaian menggunakan peta strategi. Jadi kalau menurut saya ini lebih seperti dengan memfokuskan pada balance scorecard maka perlu adanya peta strategi, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kelemahan, hambatan ketika melakukan atau menerapkan 2 hal tadi, yaitu balance scorecard dan juga peta strategi. Nah, ada beberapa, yaitu salah satunya adalah BSC atau kepanjangan dari balance scorecard dan juga peta strategi. Ini lebih lebih mudah digunakan, akan tetapi dia tidak sama antara satu unit dengan satu unit yang lain. Jadi antara SBU atau Strategic Business Unit ya, itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus menggunakan peta strategi yang akhirnya bisa memfokuskan pada tiap-tiap unit bisnis. Jadi terjelaskan gitu kan bagaimana penerapan hal itu, penerapan balance scorecard. Nah, selanjutnya ada implementasi BSC ini ya, itu penting memiliki adanya kevalidan atau validasi hubungan antara ukuran-ukuran kinerja. Jadi antara misalkan kalau di balance scorecard itu kan ada pengukuran dari finance-nya, kinerja keuangan, lalu ada dari pandangan customer ya. Itu ada, jadi harus valid atau bisa dipertanggungjawabkan gitu asumsi antara satu kinerja dengan kinerja yang lainnya, karena itu memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak jangan sampai salah dalam mengasumsikan, termasuk dari targetnya juga. Dalam menerapkan hal itu balance scorecard, menerapkan strategi menggunakan balance scorecard itu akan menemui implementasi yang gagal atau tidak sesuai dengan harapan ketika ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jika tidak menghubungkan antara langkah-langkah non finansial dengan strategis ya. Jadi kalau balance scorecard itu kan mengukur tidak hanya dari kinerja finance-nya saja atau keuangan saja atau finansial, tapi juga diukur dari non finansial. Jadi harus berkaitan antara finansial dengan non finansial dalam mengukur kinerja perusahaan. Lalu ada menghubungkan ukuran kinerja dengan hasil yang diinginkan tanpa jadi
harus menghubungkan antara satu ukuran kinerja dengan kinerja yang lain, ya. Karena memang saling berkaitan, jadi saling menyokong atau mendorong satu sama yang lain. Ketika salah satunya didorong untuk lebih meningkat lagi, maka yang lainnya juga akan ikut meningkat, ya. Lalu ada menetapkan target kinerja yang salah. Nah, ini akan menjadikan implementasi yang gagal ketika melakukan hal itu atau tidak berhati-hati dalam menyusun balance scorecard. Lalu ada juga mengukur hasil secara tidak benar. Nah, ini ya, memang dalam perusahaan itu kan salah satunya keuntungan dalam sebuah organisasi itu kan memang banyak orang gitu kan. Dalam satu organisasi pasti ada lebih dari 2 atau 3 orang. Dan itu tujuannya salah satunya adalah untuk saling mengkoreksi, saling mengkritik, saling memberikan saran, dan juga ketika ada salah maka dibenarkan, memberi pembenaran. Jadi salah satu keuntungan bekerja secara bekerja dengan orang banyak atau hidup secara berdampingan dengan orang banyak itu seperti itu, saling membantu, saling memotivasi termasuk. Nah, balance scorecard ya, kembali lagi, balance scorecard ini juga tujuannya itu untuk memotivasi para karyawan maupun atasan. Jadi semua anggota di dalam organisasi perusahaan itu akan dimotivasi dengan adanya balance scorecard. Karena sudah tersusun jelas bagaimana targetnya, bagaimana hasil daripada pengukuran kinerjanya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada kontrol manajemen di perusahaan jasa dan nirlaba organisasi atau organisasi non-profit. Jadi untuk kontrol manajemen maupun penilaian kinerja ya, kan kontrol manajemen itu dia salah satunya adalah mengukur kinerja perusahaan ya, dan juga mengevaluasi. Lalu ketika kinerja itu dirasa kurang baik ataupun keluar daripada target kinerja yang akan dicapai, maka perusahaan perlu melakukan atau menetapkan beberapa strategi. Nah, pada perusahaan jasa maupun organisasi non-profit itu dapat digunakan atau diterapkan pengukuran kinerja dengan menggunakan sistem balance scorecard-nya. Jadi skor kartu seimbang. Nah, ini sangat bisa diterapkan karena salah satu contohnya ketika di perusahaan jasa, kesamaannya antara perusahaan jasa dan juga nirlaba itu adalah sama-sama dia memiliki tujuan, di mana tujuan itu dapat disimpulkan dengan menggunakan menyimpulkan kinerjanya itu dengan menggunakan balance scorecard. Itu. Pada perusahaan jasa terdapat pusat biaya dan pusat laba. Nah, di sini berbeda antara perusahaan jasa dengan nirlaba. Jika perusahaan jasa, maka laba yang dimaksud atau laba yang diperoleh itu akan disimpulkan kinerjanya oleh perusahaan, apakah dengan laba seperti itu misalkan 500 ya, maka apakah dapat menggambarkan kinerja yang bagus seperti itu. Nah, nantinya laba itu akan dikelola maupun dipergunakan untuk mencapai profit pula. Ya. Berbeda dengan anggota organisasi nirlaba yang ketika dia memiliki adanya laba perusahaan, laba yang didapat ya, misalkan dari hasil jual beli, akan tapi laba tersebut pada akhirnya tidak dapat dikelola untuk tujuan individu atau tujuan tiap-tiap anggota organisasi tersebut. Karena kembali lagi, pada dasarnya nirlaba itu adalah organisasi non-profit atau tidak berorientasi pada profit.